Halo teman-teman seller Shopee, selamat datang kembali di channel saya di Belajar Bareng Burhan. Channel ini nanti saya mau bahas nih tentang tips-tips jualan di Shopee. Nah, buat teman-teman yang baru kenal, baru join, baru melihat video saya, kenalin, saya Burhan Alfirani Muhtamar dan saya adalah salah satu seller mentor Shopee. Nah teman-teman, di beberapa waktu ke depan nanti saya mau sharing nih tentang hal yang sangat amat penting banget ya. Hal yang sangat amat penting banget untuk mengembangkan bisnis kita, untuk menjaga bisnis kita itu tetap survive nanti ke depannya di Shopee, yaitu tentang branding toko. Kenapa ini penting banget saya sampaikan ke teman-teman? Karena ini juga jadi salah satu rahasia saya bisa survive di jualan online selama ini dan bisa terus berkembang dari tahun ke tahun dan insya Allah nanti bisa berkembang terus untuk jangka panjang. Oke, untuk yang pertama saya mau bahas penting nggak sih sebenarnya branding toko itu? Pentingnya apa sih? Kenapa kok kita harus melakukan branding toko? Pertama, teman-teman harus ketahui bahwa kita itu punya kompetitor. Kita jualan di Shopee tidak sendirian, kita bukan seorang yang hanya sendirian berjualan di Shopee, yang menguasai pasar di Shopee ya gitu. Jadi kita punya kompetitor, ada seller lain yang siap berkompetisi, yang siap memperebutkan customer yang ada di Shopee. Jadi penting banget untuk kita itu mendefinisikan diri kita supaya dikenal oleh customer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah untuk membangun kepercayaan. Teman-teman, customer kita yang berbelanja online di Shopee ini itu kan basisnya adalah basis trust, basis kepercayaan. Jadi dia mau membeli kalau dia itu percaya dengan tokonya. Nah, salah satu hal yang membuat customer itu percaya itu adalah karena kita punya branding toko yang baik. Kita punya sebuah wajah, sebuah view di mata customer itu yang baik sehingga dia itu mau membeli produk kita tanpa melihat secara langsung bentuk fisiknya, tanpa memegang secara langsung, ya kan? Kan mereka tidak bisa melihat secara langsung, meraba, menerawang, itu kan? Mereka hanya melihat konten kita, mereka hanya melihat deskripsi kita, kemudian tanya, dan mereka mau mengeluarkan uang untuk itu untuk berbelanja produk kita. Jadi untuk membangun kepercayaan ini adalah salah satu pentingnya. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menjaga customer kita itu tetap loyal kepada kita. Kenapa penting? Teman-teman perlu ketahui bahwa tadi saya sudah singgung di awal, seller akan terus bertumbuh, kompetisi akan terus semakin ketat, jadi saingan itu akan semakin banyak. Kalau dari sekarang kita tidak mengamankan loyal customer kita, customer yang mungkin dia bisa repeat order terus di tempat kita tanpa dia mempedulikan toko yang lain, itu lebih bagus lagi. Atau seenggaknya dia itu kalau ketemu dengan toko kita udah yakin betul, oh toko A ini produknya pasti bagus dan aku pasti mau karena barang-barangnya itu bener-bener value for money banget gitu. Nah itu mental modelnya udah kebentuk sehingga customer tersebut jadi loyal di toko kita. Nah itu adalah 3 alasan pentingnya kita menjaga atau membuat atau membangun branding kita untuk bisnis jangka panjang di Shopee. Nah sekarang lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang apakah kita itu tetap perlu branding di marketplace gitu kan. Kan rata-rata orang biasanya branding di offline, mereka iklan-iklan dan lain sebagainya. Kalau di marketplace gimana? Nah ini penting banget buat teman-teman bahwa di marketplace pun kita juga butuh branding. Kenapa? Ya untuk tadi kita spesialkan diri kita sendiri di mata customer kita. Kita membuat diri kita itu selalu survive untuk kedepannya dengan customer-customer yang baru dan dengan kompetisi yang nanti semakin ke depan semakin ketat di marketplace. Kenapa? Marketplace itu mudah ya. Semua bisa join di marketplace. Yang dulu supplier teman-teman bisa jadi besok jadi seller di Shopee. Yang dulu itu adalah karyawan teman-teman, admin teman-teman, besoknya udah buka toko di Shopee. Dan barangnya mungkin bisa jadi sama dengan barangnya teman-teman. Jadi kadang kalau kita nggak punya branding, maka itu akan berbahaya nanti untuk long term-nya. Kita tidak punya spesialisasi, kita tidak punya kekhususan, kita tidak punya unique selling point yang dipegang oleh customer supaya dia tetap mau bertahan
tempat kita. Jadi itulah makanya kita tetap perlu juga menjaga, membangun brand kita di marketplace. Dan di Shopee ini kita juga penting banget untuk selalu membuat brand image yang baik. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu manfaatnya apa dengan kita melakukan branding di marketplace. Nah teman-teman, sebenarnya alasan pentingnya dengan manfaatnya nggak akan jauh beda. Jadi manfaatnya ya tadi, pertama untuk menjaga bisnis kita itu bertahan secara jangka panjang. Jadi perbedaan dengan dagang dan bisnis itu, kalau kita berdagang ya yang penting jualan. Kita take profit secepatnya. Kita menghasilkan uang ya secepatnya. Tetapi kalau kita membangun bisnis itu ya kita bangun pondasinya dulu, kita mulai bangun temboknya, kemudian nanti atapnya, kemudian kita mulai akan take profit di belakang yang lebih besar. Jadi kita bangun untuk jangka panjang. Karena saya yakin teman-teman semua di sini yang lihat video saya 90% ke atas lah pengen bisnisnya itu bertahan selamanya, ya kan? Syukur-syukur bisa diwariskan nanti ke anaknya, ke cucunya dan lain sebagainya. Maka kita memang mau membangun bisnis yang panjang, yang lama, yang bisa survive. Nah, nanti manfaatnya yang pertama adalah untuk menjaga bisnis kita itu survive. Kemudian yang kedua itu adalah untuk membangun loyal customer sendiri. Jadi brand itu punya kekuatan untuk membangun loyal customer, untuk membangun customer yang mau terus repeat order di tempat kita. Kemudian yang ketiga tentunya ini untuk masa depan. Jadi kita kan nggak tahu dengan perubahan apa yang akan terjadi nanti ke depan. Kita tidak tahu fitur apa yang nanti akan muncul lagi ke depan. Kita tidak tahu produk apa nanti yang akan tren ke depan. Tapi kalau kita udah punya brand image yang baik, apapun produknya, apapun fiturnya, apapun kebijakannya, kita bisa menyesuaikan dengan customer kita. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Elemen branding apa nih yang perlu kita lakukan sebagai seller, khususnya di Shopee ini? Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang elemen-elemen branding, ya ini tentunya part-part atau bagian-bagian yang memungkinkan toko kita itu dikenal. Karena konsep dari branding sendiri itu kan ada dua bagian penting, yaitu awareness sama interest. Pertama, awareness dulu itu kita buat supaya customer itu tahu tentang toko kita, tahu tentang brand kita. Kemudian kita bangun interestnya, yaitu ketertarikan. Setelah dia tahu bahwa kita itu ada, kita mulai buat dia tertarik dengan toko kita. Seperti itu. Nah, PR-nya adalah dua hal itu. Makanya elemen yang paling penting itu pertama adalah bagaimana kita mengenalkan brand kita, baik dari nama toko kita, kemudian logo dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu aja deh. Pertama, nama toko. Nah, ini banyak banget nih seller-seller yang berdebat ya kan. Bahkan ada beberapa yang mengatakan teman, alah nama toko itu nggak penting untuk dicantumkan. Ya, kalau kamu mau dagang nggak penting. Tapi kalau kamu mau bangun brand, kalau kamu mau bisnis jangka panjang, itu penting. Pakai banget ya, pakai banget. Kenapa? Karena nama toko itu lama-kelamaan akan dikenal. Lu bayangin aja, kita misalkan ada toko A, kemudian ada customer, dia belanja di toko A dan dia senang nih dengan produknya, dia senang dengan pelayanannya gitu kan. Maka suatu saat ketika dia melihat produk lain dari toko A ini, dia langsung akan menilai bahwa ya produk ini nanti akan bagus sesuai dengan brand yang tertanam di kita. Tapi ketika pada saat penjualan pertama dari toko A itu ya jelek dan lain sebagainya, atau pelayanannya itu nggak memuaskan, ya nanti kita ngeluarin produk baru, wah jangan sekali-kali deh belanja di toko ini gitu. Jadi elemen yang pertama adalah penting kita memperkenalkan selalu nama toko kita ataupun brand kita. Jadi teman-teman, kalau yang udah punya brand, selalu cantumkan nama toko atau brandnya itu di dalam judul produknya. Atau kalau teman-teman punya logo, itu bisa selalu ditampilkan. Jadi semakin sering nama kita itu muncul dan dibaca oleh orang, semakin sering logo kita itu muncul dan dibaca orang, itu semakin aware mereka dengan brand kita. Nah, berikutnya contoh lainnya adalah seperti gambar produk. Nah, kok bisa gambar produk itu bisa mencerminkan brand? Ya iya, karena elemen brand itu banyak sekali. Kita mau memperkenalkan brand kita itu seperti apa sih? Oh, ternyata kalau brand kayak gini itu biasanya desain produknya kayak gini. Bahkan suatu saat kalau ketika itu dia itu melihat sebuah foto produk, dia ngerti nih, oh itu produknya kayak produknya ini deh. Sering-sering lihat produk itu
karena ada logo ini biasanya bersih dan modelnya dia atau model produknya itu seperti itu. Jadi gambar juga bisa menjadi elemen. Bahkan bagaimana kita membuat deskripsi, membuat content writing, bagaimana kita menuliskan. Jadi SOP apa sih yang selalu ada? Bahkan kayak jaminan kualitas produk dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi elemen dari branding itu sendiri. Intinya adalah elemen-elemen itu adalah semua hal yang bisa kita susun, bisa kita siapkan untuk memperkenalkan customer itu agar dia itu aware dan interest dengan brand kita. Oke, nah teman-teman, jadi penting banget untuk selalu menjaga kayak nama brandnya, nama tokonya, foto produknya, deskripsinya, cara servisnya, bagaimana pembuatan garansinya. Intinya kita mau membentuk mental model, bahkan seperti slogan, ya kan? Slogan sebuah toko, slogan sebuah produk itu kan bikin orang jadi terngiang-ngiang, ya kan? Terngiang-ngiang, dan akhirnya suatu saat lama-kelamaan brand itu tuh akan terbentuk. Contoh teman-teman, ya, oh kalau aku beli misalkan mobil BMW, oh ya berarti mobil mahal lah ya, gitu ya. Mobil brand yang high class kayak gitu. Atau misalkan oh aku beli mobil yang misalkan nggak usah sebut merek aja ya, merek A gitu, dan mental model yang kebentuk ada, oh ini mobil-mobil untuk angkutan biasanya, ini mobil-mobil untuk tambang kayak gitu. Jadi suatu brand itu terbentuk untuk membangun mental model. Jadi mental model apa sih yang pengen kita bentuk kepada customer kita supaya mereka itu ngerti terus tentang kita itu, dan mereka selalu tertanam di diri mereka, oh bahwa brand ini itu citra yang dibentuk adalah kayak gini. Apakah citra yang dibentuk itu harus murah? Oh enggak. Banyak juga orang brand yang mencetuskan bagian prestisnya, bagian istilahnya itu kalau aku pakai ini bangga gitu, kebanggaan aku menggunakan brand. Oh orang kaya pakai baju ini, oh ini brand yang value for money, oh ini brand yang harganya murah merakyat kayak gitu. Jadi brand seperti apa sih yang pengen kita bentuk, dan elemen-elemen itu harus kita siapkan. Nah selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu tentang fitur-fitur di Shopee yang bisa kita manfaatkan untuk membangun brand kita. Nah ini tips langsung dari saya ya teman-teman. Jadi sekaligus teman-teman biar ngerti nih fitur-fitur apa sih yang harus kita mulai aware. Yang dulu mungkin nggak aktif menggunakan fitur ini, dan kita sekarang harus aktif. Jadi teman-teman, fitur di Shopee untuk membangun brand tentunya yang berhubungan dengan pembangunan peningkatan awareness sama interest. Jadi kuncinya adalah semakin sering nama kita muncul, semakin nama produk kita atau nama toko kita maksudnya, semakin sering produk kita muncul itu semakin bagus, karena orang akan semakin aware, dan customer itu lama-kelamaan juga akan terikat, dan istilahnya mereka itu paham betul bahwa kalau merek itu tuh benar-benar merek yang terpercaya. Oke. Nah fitur apa yang pertama itu adalah Shopee Video. Jadi Shopee Video ini menurut saya bagus banget untuk teman-teman membangun brand. Kalau dulu kan ada Shopee Feed, tapi kan kemarin Shopee Feed habis dihilangkan, ya kan? Habis dihilangkan, dan sekarang diganti dengan video. Karena eranya dari era gambar sekarang udah berubah ke video. Orang-orang lebih suka nonton video dibandingkan gambar, karena dengan video mereka lebih detail bisa melihat barangnya. Dan konten kreator atau seller itu bisa lebih kreatif lagi untuk menunjukkan atau membuat si customer itu tergoyah imannya untuk membeli. Jadi Shopee Video teman-teman yang belum pakai silahkan langsung dipakai rutin. Berkala silahkan upload. Jadi itu kuncinya adalah konsisten dan buat konten yang menarik dan menjual. Pastinya syukur-syukur teman-teman bisa disisipkan promo-promo di dalamnya. Nah yang kedua adalah Shopee Live. Jadi Shopee Live itu teman-teman saya udah sering banget singgung ya, Shopee Live ini adalah masa depan yang nggak akan lama lagi. Kenapa? Kita lihat di China, kita lihat di luar negeri, mereka jualan itu sekarang udah tidak via gambar lagi, tetapi pada saat mereka live stream. Jadi ketika dulu gaya belanja orang itu adalah mereka customer itu melihat gambar, kemudian mereka chattingan, kak ready nggak, kak warna ini ada nggak, kak bahannya apa, dan lain sebagainya. Customer dengan pertanyaan-pertanyaan defaultnya. Nah kalau sekarang eranya berbeda. Kalau sekarang ya aku pengen lihat langsung nih, kita bisa jualan secara langsung, berinteraksi dengan orang. Jadi customer tidak perlu nunggu, oh dulu itu kita harus balas chat di bawah 30 menit, oh sekarang enggak, 3 menit say goodbye. Jadi sekarang adalah live. Ready nggak? Ada kak ini barangnya?
ini bahannya seperti ini, kalau dipakai seperti ini, warnanya ada ini, jadi disajikan secara live. Jadi teman-teman sekarang yang belum menggunakan Shopee Live, silahkan gunakan Shopee Live. Ini kita belum bicara tentang algoritma, bagaimana kalau dia terikat, kalau mereka itu sudah pernah masuk ke live kita dan lain sebagainya. Ini baru soal brandingnya aja. Yang ketiga itu adalah iklan. Jadi iklan itu teman-teman, selain kadang-kadang kan orang kan, waduh iklan boncos, iklanku nggak sesuai dengan penjualan dan sebagainya. Yes, kalau teman-teman itu ngitungnya hanya dari tangible value-nya aja, dari penjualan. Tapi kalau teman-teman itu melihat dari reach-nya, dari berapa orang nih yang lihat toko kita, berapa orang ini yang istilahnya itu bisa ngeklik produk kita, bisa tahu brand kita. Nah, itu juga bisa dihitung sebagai sebuah value. Jadi misalkan, aduh iklanku bakbo nih, ya nggak apa-apa. Berarti teman-teman masih punya intangible value-nya, yaitu berupa, oh tokoku dikenal orang, oh logoku dilihat orang, oh produkku dicek orang, dan lain sebagainya. Jadi lama-kelamaan orang-orang akan lebih aware. Jadi iklan itu bisa membantu kita untuk menyebarluaskan brand kita. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini bukan termasuk fitur di Shopee sih, tetapi akan sangat bermanfaat sekali kalau teman-teman juga mulai membangun sosial media teman-teman, kemudian nanti di cross traffic-kan dengan Shopee. Jadi di cross traffic-kan, jadi teman-teman juga bangun nih supply customer, supply traffic dari sosial media, kemudian dilarikan ke Shopee. Nah sekarang udah nggak bisa ego lagi, nggak bisa idealis lagi. Kalau customer tak kumpulin di sosial media, ya jangan closing di Shopee dong. Karena dulu kan orang-orang ya, berpikirnya seperti itu. Tapi kalau sekarang, saya sangat amat menyarankan silahkan di closing kan. Silahkan digiring dulu, karena nanti lama-kelamaan mereka juga akan lebih seneng dan algoritmanya akan tercantol. Tapi aku nggak mau bahas soal algoritma terlalu dalam. Jadi intinya itu penting banget untuk kita juga melakukan cross traffic. Jadi kita barter traffic dari sosial media kita ke Shopee. Oke, itu adalah fitur-fitur yang teman-teman bisa manfaatkan di Shopee agar awareness untuk brand kita itu tinggi, supaya orang-orang itu lebih aware lagi. Mumpung fiturnya itu masih banyak yang gratis, teman-teman pakai Shopee Video masih gratis, mau Shopee Live itu juga gratis. Dan teman-teman, layanan itu kan menurut kita saat ini posisinya sangat diuntungkan dan sangat amat rugi sekali kalau nggak digunakan. Sangat amat rugi sekali kalau nggak digunakan. Teman-teman, kalau teman-teman tahu kan, orang-orang itu bayar ratusan juta, jutaan, puluhan juta untuk pasang banner di baliho-baliho di jalan-jalan agar orang lewat itu melihat, untuk membangun brand. Sedangkan kalau kita itu membuat konten, kita post di Shopee Video, kita melakukan live streaming, itu gratis. Saat ini masih gratis, nggak tahu ke depan ya. Tapi saat ini masih gratis dan wajib banget hukumnya. Kalau sekarang itu harus dimanfaatkan banget. Jadi supaya aware-nya orang-orang, aware-nya customer terhadap toko kita itu juga meningkat. Penting banget teman-teman untuk mulai jangan males ya. Kita nggak boleh males, karena kalau kita males ya kita akan tertinggal dengan orang-orang yang nggak males gitu kan ya. Jadi kita mau bisnis, kita mulai bangun pelan-pelan aja, kemudian nanti syukur-syukur teman-teman akan membangun tim khusus untuk brandingnya sendiri. Nah itu adalah 5 bahasan yang saya sampaikan pada video kali ini tentang pentingnya branding, manfaatnya, elemennya apa aja, bahkan sampai ke fitur-fitur di Shopee apa saja yang teman-teman bisa manfaatkan untuk ningkatin branding. Jadi kalau ditanya alasan toko saya bisa survive sampai saat ini adalah karena dari awal kita fokus nge-branding, kita fokus ngebangun loyal customer-nya. Jadi kita nggak usah rebutan lagi, kita nggak usah ngeluarin biaya yang besar untuk ngakuisisi customer baru lagi gitu. Karena kita setiap mengakuisisi customer baru itu mengeluarkan biaya. Tetapi customer yang loyal itu akan menjadi penjualan organik, dan disitulah letak keuntungan kita yang besar nanti sebenarnya berada. Oke, kayak gitu dulu video dari saya. Semoga menjadi wawasan dan tambahan pengetahuan baru buat teman-teman, supaya nanti bisnisnya di Shopee makin besar, makin lancar, dan makin berkembang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.